Shalom, selamat berjumpa kembali lagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan hadir bersama teman-teman untuk membagikan sebuah pandangan mengenai pertanyaan teman-teman, mengenai pertanyaan netizen. Dan untuk menjawab rasa penasaran teman-teman semua mengenai pertanyaan apakah keselamatan itu bisa hilang. Nah, ini pertanyaan yang paling penting saudara dalam dunia teologi. Tetapi mau tidak mau saya harus menjawab pada kesempatan ini. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu saudara, mari kita melihat etimologi daripada keselamatan itu sendiri saudara. Ya, karena dalam menggali kebenaran ini yang menjadi pedoman kehidupan, way of life, sebagai warga kerjaan surga saudara, ini sangatlah penting untuk memahami dan mengerti mengenai apakah keselamatan itu dengan pengertian yang benar. Nah, tentu pengertian yang benar ini harus berlandaskan kepada Alkitab. Bible menjadi otoritas tertinggi pada pembahasan kesempatan ini saudara. Nah, melalui panggilan khusus juga saudara, melalui panggilan khusus untuk menggali dan menganalisis, mengeksegese isi Alkitab demi untuk menemukan kebenaran yang akurat. Karena keselamatan inilah yang paling pokok dalam pengajaran teologi Kristen. Nah, saudaraku yang sekali dikasihi Tuhan, nah pada kesempatan ini juga kita tidak terbelenggu atau tidak tersandra oleh pada pikiran-pikiran teologi pada yang berkembang saat ini, yaitu prosperity teologi atau teologi kemakmuran yang membahas tentang yang penting percaya Yesus selamat, percaya Yesus selamat, diberkati Tuhan, cukup percaya Yesus saja tanpa mengerti inti daripada keselamatan itu sendiri. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, nah pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa untuk memahami pokok pengajaran iman Kristen mengenai keselamatan ini sangatlah penting. Karena pokok keselamatan ini merupakan jantung daripada pokok pengajaran iman Kristen, baik di gereja, di bangku teologi, atau dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, tidaklah berlebihan bila saya mengatakan bahwa kualitas hidup kekristenan seseorang dipengaruhi oleh pengertiannya mengenai doktrin keselamatan ini. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya harus memahami dengan benar dan paham dengan benar mengenai doktrin keselamatan ini. Karena di dalam dunia teologi terkenal atau disebut dengan kata soteriologi. Nah, kata soteriologi ini gabungan dari bahasa Yunani, dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu soter dan logia. Nah, soter itu adalah keselamatan dan logia itu adalah ilmu. Jadi soteriologi adalah studi atau ilmu mengenai seluk-beluk keselamatan itu sendiri saudara. Nah, untuk memahami tentang itu sangatlah penting, karena memang ini merupakan dasar pokok pengajaran iman Kristen. Saudara sekalian, dan kita akan kembali sedikit ke belakang ya, untuk meninjau tentang sejarah gereja. Ya, pokok masalah ini dalam sejarah gereja telah diperdebatkan hebat oleh teolog-teolog pada zaman itu. Ya, kira-kira mungkin zaman pertengahan itu ya. Dan perdebatan-perdebatan mengenai doktrin ini tidak usai sampai dengan perjalanan sejarah gereja. Sampai detik ini masih menuai dengan pro dan kontra, ya, perbedaan pandangan teologi mengenai pengajaran keselamatan ini. Sebab memang pokok masalah mengenai atau sekitar keselamatan ini banyak pertanyaan yang masih kompleks saudara. Pertanyaan diantaranya adalah seperti ini: apakah keselamatan itu? Apakah keselamatan itu tindakan sepihak Allah tanpa memperhitungkan respon manusia? Bagaimanakah seseorang bisa mengalami keselamatan? Atau apakah keselamatan itu bisa hilang? Dan masih banyak lagi. Inilah pertanyaan-pertanyaan. Jika saudara punya pertanyaan seperti ini, marilah kita bahas bersama-sama. Tinggalkan pertanyaan ini di bawah kolom komentar supaya kita bahas bersama saudara.
karena memang pembahasan ini sangat penting yang sangat inti dalam pengajaran dunia teologi, saudara. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa sebelum menjawab pertanyaannya kita melihat etimologi, ya, keselamatan secara umum atau pengertian umumnya. Jadi keselamatan dari akar kata selamat. Selamat itu artinya terhindar dari segala malapetaka, terhindar dari musibah, atau terhindar dari ancaman yang membahayakan tubuh fisik ini, ya. Jadi ini tentang pemenuhan kebutuhan fisik, ya. Kalau di dalam dunia kekristenan, dunia teologi, ya, keselamatan ini selalu dihubungkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Jadi ini yang paling menjadi penting dalam pembahasan dunia teologi, saudara. Memang dalam pembahasan tentang konteks keselamatan ini, doktrin keselamatan ini memang harus butuh kehati-hatian, saudara. Karena memang konteks keselamatan ini sangat luas, bahkan sudah diperdebatkan abad ke abad. Nah, kalau seseorang Kristen ditanya, apakah keselamatan dalam konteks iman Kristen? Pasti jawabannya sederhana, yaitu bebas atau terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu selamat. Dan jawaban ini sudah menjadi pengertian umum di kalangan orang Kristen. Bahkan sudah dianggap sangat baku dan standar. Tapi menurut saya, jawaban ini masih kurang tepat. Karena terhindar dari neraka, terbebas dari neraka dan diperkenankan masuk surga, bukanlah keselamatan. Tapi itu merupakan buah atau akibat daripada keselamatan itu. Ya. Jadi penjelasan ini saya bisa ilustrasikan melalui satu pertanyaan seperti ini. Apakah kuliah atau sekolah itu? Nah, tentu jawabannya bukan menjadi sarjana S2 atau S3. Tetapi menjadi sarjana merupakan buah atau akibat daripada proses belajar mengajar di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Ya. Jadi, proses belajar mengajar ini baik dari yang tidak pintar menjadi pintar, dari yang tidak cakap menjadi cakap. Jadi sarjana itulah proses belajar mengajar. Demikian juga dengan keselamatan, saudara. Kalau pengertian mengenai keselamatan hanya bebas atau terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, maka saya mengikut perkataan orang yang mengatakan bahwa itu hanya Kristen KTP atau hanya kulitnya saja, yang tidak menyentuh inti kekristenan itu, saudara. Karena inti kekristenan itu memang melalui panggilan khusus untuk membaca dan menganalisis ayat kitab, ya, melalui pendidikan bagus teologi supaya memahami dengan benar. Jadi inti atau sejatinya keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula atau tujuan awal yang semula. Mengapa tujuan awal yang semula menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah? Dalam bahasa Latinnya adalah imago Dei, yaitu segambar dengan Allah. Karena manusia telah merusak citra diri Allah di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga manusia tidak mencapai lagi kesempurnaan itu seperti Allah. Itulah usaha Tuhan. Maka inti dari keselamatan itu adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan yang semula. Semoga bermanfaat dan ini menjadi pengajaran penting, dan semoga ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Cukup dari pembahasan ini, semoga bisa memberikan pencerahan, dan jika ada pertanyaan lain teman-teman bisa tinggalkan di bawah kolom komentar. Kita akan bahas di hari-hari berikutnya.